Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita umur yang panjang, kesehatan yang prima, alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita masih bisa beribadah. Alhamdulillah salat maghrib berjamaah, mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menambah pahala kita, dan mudah-mudahan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar dari media, dari medsos, banyak akhir-akhir ini alam di Nusantara tidak bersahabat dengan kita, sehingga terjadi musibah di mana-mana, banjir, longsor, ada yang sampai hilang beberapa kampung, nggak tahu riwayatnya kemana. Hari ini juga ada di Kediri, Topang, sudah nggak berhenti, ya. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara tetangga kita, jiran Malaysia, Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Filipina, masya Allah, ya. Dan nampaknya alam sudah mulai menunjukkan apa eksistensinya, bikin peruntungan bagi kita. Ya, semua itu juga sebenarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita milik Allah, alam juga milik Allah, dunia milik Allah, ya, semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ya. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kekuasaan, segala kerajaan. Biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu atas segala sesuatu. Ketika beliau berkehendak, Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang bisa menahannya. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kematian juga kehidupan. Ya, tiap hari kita dengar ada yang mati, ya, ada yang lahir, akikah, ada undangan tahlilan, ya. Itu semua untuk menguji dia berwaktu, menguji kalian, siapa di antara kalian, di antara kita, ayyukum ahsanu amala, yang paling bagus amalnya, paling taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya paling ikhlas dan paling benar. Harapannya seperti itu. Jadi ujian silih berganti itu supaya kita bisa mengambil ibrah, mengambil ibrah
ditambah ini juga ada tanda hari kiamat, banyaknya orang yang mati mendadak. Satu tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya orang yang mati mendadak. Ya, tiba-tiba sakit sebentar mati, bencana sedikit mati, dan matinya juga banyak. Satu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian juga satu tanda hari kiamat adalah musibah itu yang didapat yang terakhir itu lebih berat daripada yang sebelumnya. Yang nanti kemudian akan lebih berat lagi, akan lebih berat seperti itu. Ciri-ciri hari kiamat. Mestinya kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin memanfaatkan waktu yang ada, beribadah, sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan ibadah. Ya. Dalam agama musibah itu sekurang-kurangnya ada 3 dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sesuatu yang tidak enak terjadi pada umat manusia itu adalah karena Allah menginginkan sesuatu. Kalau ada maksud, Allah memiliki maksud. Ya. Yang pertama, ya, suatu musibah atau penderitaan ya, atau penyakit yang menimpa seseorang itu pertama agar orang ini dapat pahala yang besar. Yang mungkin kalau dia nggak dikasih musibah, pahalanya nggak gede. Karena kalau sedekah di masjid 1.000 aja, 2.000 aja. Kalau ada kotak amal 2.000, pahala sedekahnya dikit. Salatnya juga dikit. Nah, apa? Cuma sholat maghrib doang. Sebelum gak nongol. Ya. Akhirnya dikasih musibah supaya pahalanya terangkat, agar pahalanya itu terupgrade supaya dia bisa menebus surga. Ya. Izamul jaza kata Rasulullah yang Tirmizi. Izamul jaza la yazami al-bala. Besarnya pahala bersamaan dengan besarnya bala atau musibah. Semakin besar ujiannya, penderitaannya, musibahnya, semakin besar pahalanya. Selama ini ujiannya cuma diomelin gini aja. Cuma sakitnya tuh kalau diomelin istri. Ya beda lah dengan yang kalau musibahnya misalkan ya ketipu 1 miliar, gitu. Ya misalkan kena jantung, ya terus misalkan karena harus cuci darah terus, kan? Itu berat, itu pahalanya gede. Udah jangan banyak ngeluh ya. Yang lebih parah dari kita banyak. Kita cuma diomelin istri doang ya. Minta pahala gede. Ya, semakin besar ujian semakin besar pahala. Jadi kalau dikasih ujian apapun udah nikmati aja. Diuji dengan yang apa, bokeh itu juga ujian kan. Bokeh, mau beli baksonya mikir-mikir. Bahasa mikir-mikir, itu ujian, sabar. Wala nabulan nakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samawat wa basyiril sabirin. Pasti akan uji kalian bisyai'in minal khawf, dari sesuatu yang menakutkan. Ya takut macam-macam ya. Sesuatu yang menakutkan seperti saudara-saudari kita di Palestina, sesuatu yang sangat sangat malam mencekam ya, mengerikan. Itu ujian ya. Khawf wal ju' sesuatu yang juga kelaparan juga ya. Sekarang sudah hampir 10 hari atau 11 hari di Sumatera, dari mulai Sumatera Barat sampai Aceh Utara, Masya Allah ya. Kelaparan mereka ya. Pahalanya itu besar.
ujian kemiskinan juga itu ujian. Tiap hari kurang duit, dia sabar besar pahalanya. Saya benar kau jual jual mana kasih benar amwal, kurang amwal, kurang duit. Apalagi kalau udah mau lulusan, yang satu lulus SD, yang satu lulus SMP, yang satu lulus SMA, ada masuk kuliah lah. Waktu puyang itu kepalanya itu, kan? Ya, belum udah bayar cicilan motor, cicilan rumah tuh, cepat-cepat dikasih panadol juga nggak hilang, sabar, ya, terus makin besar ujian, makin besar. Faman rodiya, siapa yang dia bersabar, maka kalau ridho, Allah akan berikan ridho. Waman sakhata, sakhata itu kalau dia gak suka marah komplain terus ini kan, nyalahin Allah dari semua disalahin. Allah juga marah semuanya. Pada sakh, maka dia dapat murka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada ujian juga. Ada khabar jiwa nafsu al-amwal wa anfus, hilangnya nyawa. Itu ujian berat juga itu, masya Allah. Ya, habis orang tua meninggal, ya, pamannya meninggal, terus pamannya meninggal, kakaknya meninggal, istrinya meninggal. Ya, orang ujian. Kalau itu mana yang meninggal? Surah itu berapa itu? Allah besar bahaya. Wal anfusi was samarat, kurang gizi, kurang vitamin, kurang buah, dan juga kurang sejahtera, ujian. Wabasyiris sabirin, maka beri kabar pada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti manusia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu ucapan musibah apapun, ya, yang saya berikan tadi semua itu bentuknya musibah. Ucapan inna lillahi wa raji'un. Hilang sendal, inna lillahi wa raji'un. Hilang motor, inna lillahi wa raji'un. Hilang istri, benar. Inna lillahi alhamdulillah. Nah, kita bisa ganti istri, ya. Jadi musibah ini bisa menambah pahala atau menaikkan derajat, ya, menaikkan derajat. Ada anak ujian itu supaya kelihatan dia layaknya di kelas 1 atau kelas 2 SD atau SMP, ya. Dan diuji, dan dia masih di kelas enggak cocok, ini bisa tamat SD, ya, ada ujian kan. Ya Allah kasih itu supaya tingkat juga kelihatan kalau kelasnya sudah bukan ini nih. Sebenarnya soal itu Tuhan yang puluh aman dan waktu dan jadi kan orang yang mengatakan dirinya beriman akan diuji begitu saja tanpa ada ujian. Pasti ada ujian, pasti akan ada ujian. Nah, ujian itu besar beratnya tergantung dengan imannya. Dan para nabi itu imannya tinggi-tinggi, besar-besar, maka ujian para nabi berat. Ujian para nabi itu berat. Kalau kita nggak seberat ujian para nabi, nggak seberat ujian para nabi. Ya, apapun musibahnya, ujiannya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tambahnya begini kalau ada musibah, sunahnya Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Itu yang sunahnya. Ayo ulangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Artinya ya Allah berikan pahala yang gede, wahjurni Allah yang besar, fi musibati, di musibah saya ini, ya. Lalu wakhluf, gantilah untukku
dengan yang lebih baik. Itu doanya Nabi. Nah ini ada ceritanya nih. Jadi dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini termasuk yang ikut hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Ya kan? Istrinya juga ikut Habasyah. Pindah ke mana? Madinah. Dia ikut perang Badar, tapi setelah kalau saya datang tahun 2 Hijriah atau 3 Hijriah gitu ya. Nah waktu perang Uhud ya ikut perang Abu Salamah, terus terluka parah, nggak meninggal saat perang, tapi meninggal setelah perang. Ya, syahid juga, walaupun dia meninggal setelahnya tidak diberitahu syahid juga. Ummu Salamah ini sangat mencintai suaminya Abu Salamah. Dipanggil Abu Salamah karena anak pertama namanya Salamah. Jadi dipanggil Abu Salamah dan Ummu Salamah. Gitu. Tapi kalau orang Indonesia namanya Ummu Salamah, padahal anaknya namanya bukan Ummu Salamah. Nah ini Ummu Salamah ini dia sangat mencintai suaminya. Suaminya meninggal dunia syahid. Sedih banget. Wah nangis terus. Nabi menghibur. Saya ajari doa supaya kamu cepat-cepat terhibur dan tidak sedih lagi. Itu tadi doanya kasih. Ucapkanlah kalau ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutannya gimana tadi? Amin aja. Allahumma ajurni fi musibati wa khulfi. Itu diajarkan ke Salamah. Nah, di orang Arab tahu lah. Saya dikasih doa begini ya. Berarti saya berharap ada orang yang menggantikan suami aku dong. Enggak, aku masih sayang sama suamiku. Enggak dibaca doanya. Enggak ada yang paling the best deh selain suami aku. Kata Abu Salamah, orang yang paling soleh, orang yang paling sayang, masya Allah. Begitu kalau istri ya, tinggal satu gitu, wah kamu mau nikah lagi. Ya. Suamiku yang paling saya sayang, paling saya cinta, paling ganteng, paling soleh, paling baik. Gitu. Beda dengan bapak dengan sering meninggal. Gara-gara janda mana itu nggak mau baca doa ini. Nggak ada yang paling hebat daripada suami saya Abu Salamah. Nggak dibaca-baca. Tapi kalau mikir, masa iya sih Nabi ngajarin doa yang salah? Nggak mungkin doanya Nabi salah. Sudahlah, baca aja. Ya, gitu. Terus baca doa itu. Allahumma ajurni fi musibati wa khulfi khairan minha. Itu dibaca terus. Setelah 4 bulan 10 hari masa iddahnya selesai, ada yang datang ke rumah. Siapa yang datang? Nabi. Subhanallah. Nah, siapa yang lebih hebat antara Abu Salamah sama Nabi? Nabi. Masya Allah ya. Itu udah bagus tuh. Baca terus ya. Dan dulu pernah kehilangan motor di Darussalam. Motor yang pertama kali hilang di Darussalam, di kota wisata, itu motor imamnya. Karena itu motor bunyinya masih, kalau dinyalain masih kredit. Masih kredit, ya Allah. Masih kredit, masih tahun lagi. Pas habis ini lagi perlu asuransinya. Ya Allah. Kata orang Jawa, dilalah ya. Dilalah, kersane ngalah. Ya sudah, hilang motor, masih bayar cicilan setahun lagi. Tapi bayarin untuk malik itu, bayarin motor, bayarin malik selama setahun lagi. Tapi doa ini ya, ini doa Nabi nggak salah. Baca aja doa ini.
Subhanallah, nggak sampai setahun Allah ganti dengan mobil. Alhamdulillah ya. Jadi kalau hilang sendal, udah baca aja. Sepatu. Sepatu. Allah lanjur di musibati ya. Takhluf di khairan minha. Udah baca. Bukan mereka yang berkirim ya doanya. Kenapa? Iya, Pak. Bisa. Kalau istri kabur tenang aja. Istri kabur baca doa itu aja. Udah umur 50 kabur. Baca doa ini. Datang umur 25. Ya. Jadi sabar ya. Musibah baca doa. Sabar baca doa. Ya, selain itu juga kalau Quran ya, ya alladzina amanu istainu bisabri wassalah. Orang-orang beriman yang tak tolong kepada Allah dengan sabar dan berdoa. Ya, sabar dan berdoa. Doa. Insyaallah ada solusi. Ada solusi. Semua masalah itu ada solusi. Seperti semua penyakit ada obat. Tugas kita mencari obat. Seluruh masalah pasti ada solusi. Kalau belum ketemu, cari lagi. Kalau sunnatullahnya satu masalah, dua solusi minimal. Kok bisa? Ya begitu konsep Quran. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali. Ya. Di 2 kali pengulangan. Berarti kata usri diulang berapa kali? 2 kali. Kata yusra diulang berapa kali? 2 kali, ya kan? Tapi dalam tafsir, dalam pemahaman tafsir, ya, kalau pakai al, ya itu aja. Paham kan? Al-usri. Berarti kalau disebut al-usri lagi, ya udah dianggap satu. Paham kan? Seperti bahasa Inggris, ya. Sama udah kalau pakai the, misal I see a car, saya lihat mobil, nggak jelas misalnya. Tapi kalau I see the car, itu berarti ya mobil itu tuh yang saya lihat. Gitu. Nah, jadi kalau usri itu satu masalah, ya, satu kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi kan? Nah, setiap ada kesulitan ada kemudahan. Tapi diulang. Setiap ada kesulitan ada masalah. Nah, jadi usri tetap dianggap itu satu. Yusra itu berapa? 2. Karena dia nggak pakai al. Nah, karena dia nggak dipakai al, itu bilangannya. Tapi kalau pakai al, walaupun nanti ada al-usri tetap dihitung. Tapi yang yusron kan nggak pakai al, dengan yusron gitu kan? Innamal usri yusron. Jadi minimal kalau Al-Quran satu problematika, satu permasalahan ada 2 solusi. Dan inilah pasti ada solusi. Iya. Jadi berdoa, mencari dan bersabar dan berdoa. Dan itu tadi, kenapa orang yang diterima musibah itu banyak pahala? Karena apa? Semakin berat ujian butuh semakin sabar kan? Semakin sabar. Kesabaran itulah yang mendatangkan pahala. Kalau makin banyak sabar, makin banyak pahala. Sabar ada batasnya kan? Biasanya orang lagi ngomong itu, bro, sabar itu ada batasnya, gitu kan ya? Sabar itu ada batasnya, gitu kan? Kalau ngomong itu ya, betul nggak itu? Salah. Sabar itu nggak ada batasnya, karena apa? Pahala sabar tak terbatas. Itu konsep Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada orang-orang yang sabar itu bighairi
hisab tanpa ada batasnya. Udah sabar terus nggak apa-apa. Diomelin sama bos, ya sabar. Insya Allah ya. Asal kita lagi pecat aja kan, ya. Pahala. Ntar siap ngomel lagi, sabar aja. Pahala lagi. Ya. Sore diomelin lagi. Masya Allah. Besok ngomel lagi, udah sabar aja. Besok kalau nggak kuat pindah aja. Enggak ada batasnya Pak. Enggak ada batasnya. Enggak ada batasnya. Bukan 3 kali. 10 kali. Enggak ada batas. Semakin kita bisa bersabar semakin bagus kita. Tapi ada yang baru sekali udah enggak sabar, 2 kali dia sabar, 3 kali dia enggak sabar. Padahal enggak ada batasnya. Saya udah 300 kali sabar sudah begini. Iya enggak apa-apa, kalau sabar lagi sampai 1000 kali juga enggak apa. Itulah sabar. Enggak ada batas. Sekarang pahalanya makin banyak. Nah, puasa itu hitungan pahalanya berapa? Gak ada. Tapi kalau sedekah hitungan berapa? 700, ada kan? Nah, kalau sholat hitungannya berapa? Dan 7, 1 sampai 27 ya, 10 atau 27. Tapi kenapa puasa tidak ada hitungannya? Karena orang yang berpuasa ini butuh kesabaran. Ngeliat gorengan gila. Ada nasi goreng. Oh, masya Allah. Gila sabar. Lagi puasa. Ada janda muda seksi lewat. Puasa. Kalau dilihatnya sabar. Semakin bisa menahan, semakin bisa menahan puasa, maka pahalanya makin banyak. Makin lapar itu makin sabar, maka makin besar. Itu kalau puasa itu hitungannya siapa yang tahu? Hanya Allah. Karena masing-masing sabarnya berbeza-beza kata orang Malaysia. Beda-beda. Ada yang lagi puasa, kan? Mau diprototin ya, mau ada janda diprototin, semua diprototin, kepalanya habis itu kan gak ada sabar ya. Marah-marah juga, gak usah nahan emosi, habis kepalanya gak ada sabar, kepalanya dikit ya. Ya, jadi puasa itu kenapa pahalanya gak ada hitungannya, gak ada batasannya, itu tergantung dengan kesabaran gitu ya. Yang pertama itu ya, jadi menambah pahala. Menambah menaikkan derajat. Yang kedua, musibah ini dimasukkan adalah untuk apa? Kurangi dosa. Ya, kata orang Jawa, kurangi dosa. Mungkin dia selama ini zikirnya istighfarnya kurang, banyak melakukan doa maksiat tapi nggak istighfar. Istighfar tapi astagfirullah. Jalan terus maksiatnya. Istighfarnya kurang, sedekahnya kurang, baca Qur'annya kurang, ya kan? Dosanya banyak, ya. Merugi juga, maki orang juga, ngambil orang lain juga, bohong juga, nipu juga. Coba sifatnya dikit, sholatnya dikit, akhirnya dikasih musibah supaya apa? Berkurang dosanya. Berkurang dosanya. Ya. Ada hadis riwayat Tirmizi, ada orang kok dikasih musibah terus ya. Mayyarrahul bala ala abdi. Kata Rasulullah, ya. Kok ada seseorang yang dikasih musibah terus menerus tidak berhenti? Yang sian alimah alim ya. Kok ada orang diuji terus musibah terus kan? Ya karena itu Allah harapkan dia nanti berjalan di muka bumi ya, berjalan tanpa ada dosa sebelum dia mati. Belum dia. Kenapa ada orang sakit panjang? Ya kita harus bersyukur proses Allah untuk membersihkan dirinya. Nanti ketika dia mati langsung masuk
surga. Sudah dibersihkan di dunia dengan penyakit. Nah, itu hadisnya Tirmidzi seorang itu dikasih musibah terus supaya dia berjalan di muka bumi ma'alaihi min khati'ah, supaya dia nggak ada lagi dosa. Ketika dia meninggal, masya Allah sudah bersih, sudah tahur. Makanya orang kalau kita mau nyebut orang sakit itu ucapannya apa? Tahur. Sebenarnya kita ucapkan tahur insyaallah, la ba'sa bihi, tahur insyaallah. Itu ucapan kalau kita berkunjung surahnya begitu. Bisa ulang-ulangi ya. La ba'sa bihi, tahur insyaallah. Nah itu sudah gitu. Artinya nggak ada la ba'sa, nggak akan membuat bahaya insyaallah. Sakit itu tidak akan bikin bahaya. Memang saya sakit, tapi itu dosa terus rontok itu. La ba'sa bihi, nggak apa-apa. Tahur insyaallah, bersih insyaallah. Ya, itu sunah kalau kita menjenguk orang sakit, la ba'sa bihi, tahur insyaallah. Bahkan sampai duri yang menusuk kaki itu juga menghilangkan dosa. Ada Aisyah radhiyallahu ya. Amin musibatin yusabu bihal muslim. Tidaklah musibah yang menimpa seorang yang orang beriman. Nah, catatan orang beriman ya. Dari orang muslim. Tidaklah duri yang menusuk orang muslim, orang beriman, ya. Kufira anhu biha. Kecuali akan membuat dia terhapus dosanya. Hatta syaukatan yusyaqwa, sampai duri yang menusuk pun itu menjadi kafaroh, menjadi penghapus dosa. Jadi kalau kata-kata itu injek duri, jangan bilang sialan, jangan bilang sialan. Brengsek ini siapa nih nawang ngomong tulisin bangsat, astagfirullah. Sudah, itu karena dosa kita, ya. Allah ingin membersihkan. Bangsat ada di kasur, disamahin di situ. Itu kalau kaki yang tertusuk, karena kita berjalan pakai motor, karena motor kenapa aku gimana? Iya sama. Sama. Orang lain nggak tertusuk, kita yang tertusuk sendiri. Iya. Apakah dosa kita banyak atau bagaimana? Bisa jadi ingin ini supaya kita menghapus dosa kita juga, coba beri rezeki tukang tambal ban. Kalau kasih rezeki tukang tambal ban. Kan motor nggak susah, sedangkan kita sendiri yang kena. Ya, musibah itu bisa kalau Bapak sabar, pahala. Kalau pahala udah banyak, ya itu untuk mengurangi dosa. Atau dosa udah nggak ada, bersih untuk nambahin pahala. Jadi kalau nggak nambah pahala, mengurangi dosa. Bagus sudah, jangan bilang bangsa, brengsek, saya kucing, saya anjing, nggak usah sebut-sebut anjing disalahin, kucing disalahin. Ya, itu kalau mungkin ada dosa yang harus dihapuskan dengan tertusuk duri. Ya. Sampai tertusuk itu bagi orang Islam adalah menghapus kejedot, ya kan? Itu sering kita, apalagi udah tua kayak kita ini ya. Saya paling sering itu lagi jalan, ini perasaan tuh kaki udah bener, tapi kok masih nabrak kok pintu dulu, ya. Perasaan tadi udah kok ada pintu kok jauh kayaknya, kok ketabrak juga tuh. Nah ini berarti ini untuk mengurangi dosa. Mungkin tadi dosa mirip dari janda mungkin ya. Sudahlah, astagfirullahaladzim. Sudah itu bilangin inna lillahi atau beda bismillah boleh. Kita boleh ucapkan inna lillahi atau bismillah. Ya. Bismillah boleh. Jadi kalau di kita kan soalnya seolah-olah untuk sesuatu yang baik aja ya, atau untuk memulai pekerjaan sesuatu yang baik. Nggak harus. Kena musibah itu kita coba bismillah. Ada sesuatu yang jatuh, bismillah. Ya, itu sunnahnya gitu. Boleh. Jadi ucapkan inna lillahi atau bismillah. Ya, Hah? Bismillah aja. Bismillah. Ya itu untuk mengurangi dosa. Ya, dosa. Nah, yang ketiga, asalnya berapa? 16 Oh, masih ada waktu. Yang ketiga, tadi kalau nggak menambah pahala, menaikkan derajat, menghapuskan dosa.
ketiga, ini yang tidak kita inginkan adalah Allah ingin menghukum orang itu. Allah ingin menghukum orang itu, mengazab. Berarti ada pahala kalau diazab? Oh, ada. Diazab, dihukum sama Allah. Itu wal'iyadzubillah. Biasanya itu terjadi pada umat-umat sebelumnya itu memang benar-benar dia menentang Allah, menentang Rasul, menentang syariat, ya kan? Tidak mengakui keberadaan Allah SWT. Sudah ditegur nih berkali-kali. Dia tegur, ada musibah kecil, enggak sadar juga hantam dengan yang besar, mati biasanya langsung. Itu berat, nggak dikasih kesempatan untuk obat, itu berat. Tapi kalau masih teguran aja, alhamdulillah. Ada teguran aja, hukuman bentuknya teguran, itu berarti Allah masih ingin baik. Ditegur supaya baik sadar. Itu sebenarnya nggak berat. Zaman-zaman Nabi juga begitu. Jangan kira tiba-tiba datang hujan batu dan bedul, enggak, ada hujan dulu. Seperti juga Firaun yang umatnya bahkan juga umatnya Nabi Musa, Bani Israil itu ditegur dikit-dikit, baru ketika memang enggak dihabisi sama Allah Subhanahu wa taala. Adanya dimulai dengan teguran yang kecil-kecil. Kalau orang yang berdosa, orang berdosa perbuatannya mau berparah, Allah masih inginkan baik, jadi ditegur. Dari mana? Darinya surah Ar-Rum ayat 41, ya. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyuziquhum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu dalilnya. Tampak kerusakan, musibah, ya. Daratan ya rusak, hancur, musibah, ya. Laut juga begitu, rusak, hancur pula. Itu karena bima kasabat aydin nas, karena ulah atau kejahatan mereka sendiri. Nah, bima kasabat aydin nas, kata ulama tafsir ada dua. Memang terjadi musibah itu, ya, karena memang rusak. Jadi secara logika wajar untuk dapat musibah. Seperti kayak yang terjadi di Sumatera inilah, ya. Kenapa ada terjadi longsor, banjir longsor itu, ya. Bahkan sampai longsornya dengan gelondongan gitu kan. Itu sebab akibat. Logikanya memang wajar, karena memang hutannya sudah alih fungsi, bukan hutan lindung, ya, untuk melindungi alam kita, melindungi tanah, melindungi air. Jadi hutannya sudah berfungsi jadi hutan sawit. Itu jahat itu. Waktu dia babat hutan, dapat gelondongan kayu, untung kan? Sudah kosong nih, ya kan, sudah tergolong. Jadi dia kata yang ingin bikin produksi sawit, minyak sawit. Ya, dengan dia babat hutan aja udah dapat duit, ya. Dengan dia babat hutan itu udah dapat duit dengan menjual kayu. Terus itu rusak lagi, tanamnya dengan sawit. Sawit itu tidak bisa menahan air, apalagi di daerah tebing. Ya udah, akarnya kan nggak panjang dan nggak lebar, nggak dalam. Dan itu jumlahnya ribuan hektar. Air begitu banyak, nggak udah lewat aja udah. Sudah gunungnya nggak habis bawahnya, ngalir dari situ, sudah air langsung ke perkampungan habis. Secara logika memang begitu. Dan seperti orang, ya, sungai cari kolam, dia cari ikannya dengan di strom atau di bom. Ya sudah, semua bibit-bibit ikan mati semua. Habis itu setelah itu susah kan cari makan ikan. Kasih mau makan ikan susah, butuh sekian. Dan itu musibah kan, susah. Itu ulah tangan sendiri. Musibah itu memang ya wajar terjadi, karena memang ya wajar, memang menjadi sudah sesuatu yang resiko. Kalau sudah rusak akan ada bahaya. Seperti sudah tahu nih motor dipakai jalan jauh, ya kan? Sudah tahu motor ini dia dipakai jalan jauh, terus sudah tua juga, dirusaknya gimana? Ya dirusak lah, nggak mau dibetulin, terus tambah beban yang banyak, jualan sampai Tegal,
Ya sudah, pasti nanti nggak sampai sana saya ini udah rusak, udah tahu, dirusak pula ya. Itu secara logika empirisnya akan begitu. Nah yang kedua, musibah alam itu atau bima kasar dan dinas, yang kedua adalah bisa jadi ya tidak parah-parah amat kerusakan, tapi alam ini sudah nggak suka, sudah nggak bersahabat. Alam ini sudah meminta sama yang punya sama yang punya alam, minta sama pemiliknya, ya Allah, saya dizolimi ini, balas saja deh begitu. Jadi karena sudah panas, alam itu sudah gerah dengan pelaku-pelaku berdosa-berdosa di atasnya, dia minta segera datangkan azab. Alam yang minta karena nggak suka dengan penduduk yang tinggal di atasnya. Karena alam ini dia merasakan seperti kita merasakan, ya. Jangan dikira kita aja punya perasaan, kucing aja punya perasaan, ya kan? Coba kalau bentak-bentak terus, baru kita kabur dia. Jadi kalau kita sayang-sayang, ya, kucing itu mendekat. Boleh lagi. Alam juga begitu. Di surat Ad-Dukhan itu, langit itu bisa menangis kalau ada orang yang soleh di bawahnya meninggal dunia, langit menangis. Gitu. Itu di surat Ad-Dukhan. Bahwa kata ada yang sama. Nah ini di surat Ad-Dukhan itu dikisahkan ya, langit untuk hari itu tidak menangis karena kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya. Berarti Fir'aun itu kan jahat, jadi nggak menangis. Berarti kalau ada orang yang sebaliknya, ya, yang tidak seperti Fir'aun, langit itu menangis ketika ada orang meninggal dunia yang soleh itu. Karena langit itu dia senang adem kalau ada yang ngirim amal soleh lewat ke pintunya. Ya itu ada hadisnya. Jadi langit itu senang ketika dilewati amal soleh. Banyak amal penduduk di bawahnya orang-orang soleh, amal soleh itu kan naik ke atas. Dan langit itu terasa adem. Sama dengan orang-orang jahat, pembunuhan dan segala macam naik ke atas, langit itu merasa panas. Sama, bumi juga begitu. Bumi itu dia merasa panas dan gelap. Kalau yang tinggal di atasnya orang-orang jahat, orang-orang musyrik. Tapi dia akan merasa adem kalau di atasnya orang-orang baik, senang dengan bumi merawatnya dan seterusnya. Itu kata ulama. Itu makanya kita kalau sholat itu dan bumi ini bisa jadi saksi juga. Bumi ini jadi saksi, bisa bicara. Makanya kita kalau sholat itu, sholat sunnah suruh pindah tempat kan? Nah itu karena bumi yang kita injek ini untuk dalam sholat, dia akan bicara dengan semua organisasi. Saya dulu dipakai untuk sholat sama ya, Pak Karyo, Pak Widodo, gitu. Dan sebelahnya saya juga jadi saksi. Nah, kalau bisa sholat banyak tempat yang kita pakai untuk sholat, geser. Kalau memang terpaksa harus sholat di tempat yang sama, dijedahi, dibatasi dengan zikir atau ngobrol, boleh di tempat yang sama. Ya. Itu rezekinya begitu. Itu kata ulama. Nah, di ayat selanjutnya itu adalah liyuzikum ba'dalladzi amilu, memang karena perbuatan mereka. Nah, ada teguran-teguran yang memang diharapkan kembali la'allahum yarji'un. Orang itu diharapkan kembali sadar, taubat, jadi soleh. Itu diharapkan. Tapi ada yang ditegur berkali-kali nggak sadar-sadar, jebret. Bukan teguran lama-lama jadi hukum. Hukuman itu diawali dengan teguran biasanya ya. Diawali dengan teguran. Nah ini bisa jadi yang di Sumatera ini kalau ini tidak teguran bisa jadi azab. Ya. Mungkin teguran kali ya. Teguran bisa jadi. Ya, belum azab lah ya. Karena ini masih kesempatan untuk sadar orang-orang yang karena kenyataannya kan begitu. Ya. Itu ada 12 perusahaan katanya, perusahaan besar yang disebut. Ya, dialih fungsikan hutan milik negara jadi bisnis, jadi perusahaan, jadi milik dimanfaatkan oleh perusahaan. Ya. Prabowo sendiri di situ ada dia ribuan hektar di Aceh itu. Ya, ribuan hektar Prabowo di situ. Hutan lindung jadi hutan sawit. Ya susah.
Ya kalau menyalahin pengusaha kan biar dia sendiri. Makanya dia nggak bisa berani memutuskan bencana nasional karena dia akan kena usut. Ya, kena usut. Ya. Itu dipegang oleh pejabat-pejabat itu. Ya. Kalaupun nggak pejabat, koconi pejabat. Koconi pejabat. Pejabat jatah juta. Jatah juga. Yang jadi korban siapa? Masyarakat. Maka itu kata Allah SWT, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu. Hindari ya fitnah musibah kalau datang bukan hanya pelakunya saja, bukan pemiliknya saja, yang maksudnya yang jahat, tapi orang-orang yang berdosa itu adalah korban. Gitu. Maka harus ada diingatkan, Pak, nggak boleh Pak memiliki negara, Pak nggak boleh korupsi Pak. Ya, tentunya asap itu kalau udah datang, mau orang soleh bayi nggak berdosa pun kena imbasnya. Baik, kita kena teguran satu lagi ya. Sekarang bagi kita yang nggak kena musibah, apa yang kita lakukan? Ya bersyukur masih alhamdulillah. Ya. Oh ya alhamdulillah dong. Alhamdulillah terus alhamdulillah doang. Ya doa bagus. Alhamdulillah doakan mereka sadar lagi. Ya jangan doa aja lah. Gak selesai mereka lapar, berdoain mudah-mudahan dia kuat nahan lapar gitu. Semoga saudara kita kuat nahan lapar ya. Harus membantu sebagai orang yang beriman, merasa saudaranya yang seiman, bantu. Wa ta'awunu bil birri wat taqwa wa ta'awunu dan bisa berbuat. Ya, perintahnya saling membantu dan bersama takwa dan jangan membantu wa ta'awunu bil ismi wal udwan. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Ya, lagi itikaf di masjid. Itikafnya di Masjid Nabawi, di mana satu sholat nilainya berapa? 1.000. Lagi itikaf, dilihat di pojok ada yang doanya khusyuk banget. Allah mafulus, kira-kira gitu ya. Allah mafulus, Allah mayotroh, kira-kira gitu. Abu Bakar namatin, kayak dia butuh dia. Habis sholat, bro, ada bisa saya bantu? Iya Pak, saya butuh sesuatu. Ya udah, yuk keluar. Loh, Mas Abu Hurairah kan lagi itikaf, nanti boleh keluar. Tenang aja, kata Nabi SAW. Siapa yang keluar untuk urusan saudaranya yang lagi butuh, lagi hajat, lagi menderita, ya, itu lebih baik daripada i'tikaf di masjid Nabi ini selama sebulan. Masya Allah kan? Udah gak perlu umroh Pak. Gak perlu umroh cuma 9 hari ya. Jadi membantu saudaranya. Bahkan sururun kata Nabi ini, ahabun nas ilallah, manusia yang paling dicintai Allah adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat manusia. Wa ahabul amal ilallah, sebaiknya amal perbuatan di hadapan Allah adalah sururun tudkhilu al muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah membahagiakan saudaranya yang muslim. Kalau sedang menderita itu perlu dibahagiakan. Kalau lagi kondisi kelaparan, butuhnya apa? Bahagianya dengan apa? Makanan. Gitu. Kalau lagi kehilangan harta benda, nggak ada rumah, bahagianya dengan apa? Kasih rumah. Itu lebih baik dari i'tikaf di Masjid Nabawi. Atau ya taksifan kurban, itu menghilangkan penderitaan. Atau taqdi'an hudainan, atau membantu menyelesaikan hutang. Nah, itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Ya. Tapi jangan nanti datang semua ke Pak Mutar untuk masjid hutang ya. Kata Ustaz, ya, itu lebih dari i'tikaf, daripada i'tikaf. Betul itu nasibnya. Ya utangnya kalau cuma 5 juta, kalau utang 1 miliar gimana tuh? Ya, utang bi'anhu dainan, ya, menyelesaikan utang saudaranya
Atau menganggap gini, termasuk ini hadis ini, dia hutang sama kita, ya kan, 10 juta. Dia tidak bisa bayar, kalau nyicil katanya mau nyicil, ya. Udah 5 tahun gak dicicil-cicil. Sudahlah bro, saya agak lunas. Nah itu sama melunasi. Itu sama dengan nilainya dia itikaf di masjid Nabi selama sebulan, bahkan lebih bagus. Masya Allah. Maka kata Abu Hurairah, walid amsi ma'akhir hajatin ahabbu bian akibat di masjid ada. Saya lebih senang keluar dengan saudaraku dan bermasjid itikaf selama sebulan di masjid Nabi SAW. Baik, sampai sini aja. Belum bisa tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.